forever. Those days you won with all your heart. And I'll do whatever it takes. Follow through to the promise I made. Oh, put it all on the line. What I hope for at last will be mine. If I could reach higher, just for one moment touch the sky. From that one moment in my life, I'm gonna be I put my spirit to the test. If I could live up till remember. Oh, how those days will rise above the sky. Oh, and I'll go to distances I live on. The higher I climb, the more I believe, or the more I could see will be mine. If I could reach higher, just for one moment touch the sky. From that one moment in my life, I'm gonna be stronger. Know that I tried my very best. I put my spirit to the test. If I could reach higher, just for one moment touch the sky. From that one moment in my life, I'm gonna be stronger. Know that I tried my very best. I put my spirit to the test. If I could reach, if I could reach, if I could reach. Oke, tepuk tangan dulu buat Mika, Fatin, dan Novita Dewi. Mika, oke. Ini kalian sudah dengar tiga-tiganya nyanyi. Mereka adalah juara pertama, ya. Ya, 1, 2, Iya. 4. Yang juara 3 kebanyakan orangnya nunggu di depan. Penuh ntar panggungnya, jadi nggak usah diundang. Mereka ini keluaran dari X Factor ya? Iya. Oke, kalian sudah mendengar nyanyi mereka tiga-tiganya langsung sekaligus. Jadi saya mau tanya nih, siapa yang kalau dari penonton di sini aja, menurut kalian siapa yang paling bagus suaranya? Belum nanya, belum nanya, woi. Tuh bapak-bapak nafsu banget sih orang. Anda gaya-gayanya gaya-gaya fans JKT48 deh. Oh. Dari tepuk tangannya. Oke, kita mulai dulu. Dari Novita dulu. Fatin. Udah lu lewat kalau udah begitu. Mika. Banyak pria-pria yang ternyata suka pada Anda. Dari tepuk tangannya, tadi ya begitu Novita, ada yang cowok di situ. Fatin, begitu Miko.
Anda perlu menemui psikolog-psikolog terdekat. Ya. Oke. Saya ingin Anda yang ada di rumah coba bikin hashtag di Twitter, karena ini ketika Fatin tiba-tiba menjadi terkenal, ini pasti banyak lovers and haters, ya kan? Banyak yang suka ngefans, banyak juga yang nggak suka. Dan saya baca tuh kalau di mana-mana, wah ini harusnya yang menang Novita katanya, wah harusnya begini-gini. Nah, saya mau tahu nih. Jadi buat yang ada di rumah, Anda bikin hashtag ke Twitter kita di @hitamputih7, bikin hashtag Fatin versus Novita. Fatin versus Novita @hitamputih7. Anda sebutkan menurut Anda yang layak menang siapa menurut versi Twitter, ya kan, menurut versi Twitter, dan kenapa layak menangnya gitu. Nanti tenang aja, nanti kalau yang misalnya jelek-jelekin tinggal diblok-blokin doang, ya. Saya gitu biasanya. Jadi saya yang diblok dengan follower saya lebih banyak yang diblok. Makanya kalau follower saya 1 juta, yang diblok ada berapa tuh, coba bayangin. Oke. Jadi Anda sudah melewati X Factor dengan juri-juri terkenal tersebut, tapi Anda belum pernah dijurikan sama saya kan? Iya, itu dia. Itu dia. Biasanya Seru nih. Biasanya iya. Ngeri juga. Ngeri. Dari kalau ini menurut saya, dari Mika dulu. Saya dengar Anda tadi nyanyi lumayan lah. Oke lah. Saya agak bingung ini tadi memang suaranya berat atau seperti apa gitu ya. Tapi dari tampang bisa dijual. Tampang bisa dijual. Nggak tahu dijual jadi apa, saya nggak tahu. Tapi tampang oke, suara lumayan lah. Kalau menurut saya Anda harusnya yang pesertanya ada berapa? Ada 13. Oh ya udah pantas, 4 udah pantas. jangan tinggi-tinggi. Gimana? Menurut Anda setuju tidak? Ya, iya sih, emang. Maksudnya apa ya? Anda nih suaranya bagus apa jualan tampang doang? Bagus. Memang sih, tapi suaranya kayaknya jauh. Bagus suaranya, benar. Lu temennya belain. Anda di pihak saya dong. Kan saya kalau menjurikan begitu. Dulu pada saat IMB 2 tuh ada yang nyanyi ya, saya samperin, ini mic-nya rusak kalau jelek. Iya emang sih, aku nonton. Oh nonton. Anda lebih bagus suara atau tampang? Nggak tahu juga sih. Menurut ibu Anda? Nggak pernah di komen. Ibu saya komen tampang sama suara saya nggak ada bagus-bagusnya. Jadi itu sebabnya sudah 4 tahun saya tidak ketemu ibu saya. Bohong. Kalau menurut Anda lebih bagus tampang Anda atau suara Anda? Nggak tahu ya. Nggak tahu, kita tanya penonton. Yes. Lebih bagus suara atau tampang? Tampang katanya. Gimana? Berarti Anda setelah ini kalau saya prediksikan Anda akan terkenal sekali menjadi pemain sinetron atau musik film-film musical gitu. Nah, Fatin, Anda tidak takut? Anda tidak takut? Biasanya tuh juara 1 itu nggak ngetop-ngetop banget, kalah sama juara 2. Iya, itu kan kutukan beneran, itu kutukan talent hunt tuh seperti itu. Gimana menurut Anda? Anda kalau nyanyi di panggung pede? Enggak juga. Nggak pede. Kenapa? Kurang tinggi? Suaranya kurang tinggi. Hati-hati, ntar saya dibenci orang. Suaranya kurang tinggi. Badan juga. Tenang, Fatin. Itu terkenal sekali. Tuh liatin. Sini coba. Wes, cocok. Lihat Anu sekarang. Anu sekarang lebih tinggi karena sepatunya seperti itu. Oke. Kalau Novita sendiri gimana? Menurut Anda layak tidak jadi juara kedua? Apakah Anda harusnya juara pertama? Aku bersyukur aja. Untuk menjadi 2 besar sih udah suatu kebanggaan ya. Jadi tidak perlu harus juara 1 atau juara 2. Yang penting sudah lebih luas jalannya untuk masuk industri musik Indonesia. Gitu. Anda nggak benci dengan Fatin? Wah enggak, sayang banget. Lebay gak sih? Enggak. Fatin gimana? Merasa aku sayang sama kamu gak? Ya, Romi dia curhat-curhatan. Biasanya gitu, kalau orang mau nyakitin dia curhat-curhat dulu. Jangan salah, biasanya gitu, pura-pura jadi temen, udah gitu di belakang nusuk, gitu biasanya. Ya nggak tahu yang lain, kalau saya gitu ya maksudnya. Oke.
Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi pertama kita akan ngobrol dengan Fatin tanpa Anda mengganggu. Jadi saya bisa tanya tentang Anda berdua. Nanti setelah itu baru kita satu-satu ngobrolnya. Jadi kita tahu isi dalamnya seperti apa. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Nih, belum apa-apa udah masuk Twitter. Coba bayangin ya, nih dari dan Nesa. Om Corbusier gokil, bisa banget manas-manasin Fatin, Mika, Novita, jangan dimasukin ke hati ya. Om Deddy emang gitu. Emang lu kenal gue apa? Om Deddy emang gitu. Ponakan saya apa kamu? Ini dari non wes Karep namanya siapa? Corbusier hitam putih, baik banget ya, jebolan pencarian bakat TV lain sebelah diundang. Iya dong, kita nggak memandang siapapun dari manapun. Mau dari TV manapun, kalau memang berbakat, kalau memang layak, kita undang siapapun itu. Masalah gue diundang TV lain nggak tahu deh ya. Oke. Ingat, Anda membuat hashtag Fatin versus Novita, siapa yang lebih layak menang menurut versi Twitter dan kenapa lebih layak menang. Sekarang langsung tanya ke Fatin. Fatin, gimana rasanya udah ngetop? Kan Anda tiba-tiba terkenal, satu Indonesia tahu. Rasanya gimana? Senang aja. Udah. Sedih amat hidupnya? Oke, maksudnya senang aja sih. Udah. Udah gitu, senang aja. Oh. Iya. Ada yang berubah nggak di hidup kamu setelah kamu terkenal? Followers apa? Twitter. Oh ya? Banyak banget. Berapa banyak? Sekarang 500.000. 500.000? Luar biasa, 500. Follower 500.000 itu setelah berapa lama kamu di? Sampai sekarang sih. Berapa lama tuh, berapa bulan? 4 sampai 5 bulan. 4 bulan ya. Saya di TV udah 17 tahun, 1 juta. Sedih amat saya berarti ya. Iya, 500.000. Terus hatersnya banyak nggak? Lumayan. Hatersnya banyak juga. Pada ngatain apa biasanya ke kamu? Apa ya? Masih kecil aja, terus pernah lupa lirik juga, terus pada pokoknya kan sama-sama sih. Cuma aku yang kayak, ya udah bodo amat. Ya, kamu balesin nggak? Pernah aku kayak panas gitu kan, terus aku sindir lewat tweet. Cuma aku nge-tweet tanpa mention mereka, kayak yang idola kalian keluar karena faktor luck dan juga kalian SMS. Tapi kalau kalian cuma bla bla di Twitter, malu aku gituin kan. Terus banyak yang setuju. Ya aku yang kayak Ini Job sendiri seneng sendiri ya, aneh ya. Iyalah kan, itu tuh anti Fatin. Wih, Fatin sedih kalau 1000. Official. Ada officialnya sekarang anti Fatin. Kamu injek sepatu saya baru. Oke. Katanya lagu kemenangan Fatin diputerin di 15 radio kota-kota besar Indonesia. Tapi kok nggak ada ya? Cekak. Gua tanya sama, jangan diganti dulu kali kalau belum selesai baca. Apa-apaan tuh menang karena vote aja bangganya setengah mati. Cekak-cekalan. Kata ini maunya apa sih? Gue tanya sama teman gue di daerah lain juga nggak ada, belum apa-apa aja udah bikin. yang nge-switch kayaknya ngajak berantem. Memang karena vote memalukan. Kita lihat aja apakah album Fatin yang dikatain bernilai 1 miliar itu akan membawa Fatin sukses. Apa tuh menang karena vote aja bangganya setengah mati. Kualitas vokalitas emang Fatin berkualitas gitu. Cekak. Gimana menurut Anda? Aku sih biasa. Masih ada. Sangat disayangkan, seharusnya yang di 2 besar itu Novita versus Nudi. Nudi itu siapa? Dimension. Yang rame-rame itu. Yeah. Lagi nunggu di luar. Dua-duanya berkualitas segi vokal maupun penampilan. Malah Novita versus Fatin, yang satu berkualitas, satu lagi masih abal-abal. Jadinya nggak seimbang banget dan nggak seru. Kamu dibilang abal-abal, coba gimana? Kamu nggak marah tuh? Parah sih, cuma kayak aku nganggepinnya mereka yang kayak gitu, tapi mereka nggak nunjukin secara apa, seenggaknya mereka ngomong face to face sama aku, tapi mereka malah ngomong dunia maya itu nunjukin kalau seenggaknya mereka ngomong langsung aja nggak berani, tapi kalau kayak gitu malah belah. Jadi aku yang kayak
Gak apa-apa, saya selalu mengatakan bahwa orang yang ngomong di belakang kita karena memang dia adanya di belakang kita gitu ya. Ini keren gitu, keren. Keren ya? Keren. Banget ya? Banget. Keren banget kan? Ntar aku mau pet gitu. Oh boleh. Pakai nama saya, Ed Corbusier gitu. Ya. Orang-orang tahu ya. Oke. Terus, Fatin ini ikut audisi diam-diam, tidak bicara dengan keluarganya, ibunya tidak tahu, ayah juga nggak tahu. Jadi ikut diam-diam pokoknya ya. Kenapa ikut diam-diam? Soalnya mama sama ayah dari pendidikan kan, jadi kalau aku nyanyi tuh kayak agak menyimpang gitu. Dan selama ini belum pernah ikut kayak ginian, jadi takutnya nggak lolos atau apa. Tapi pas datang ke rumah, lolos. Itu kan udah malam juga nyampe rumah, jadi kayak yang kaget gitu. Oh lolos, jadi baik, jadi boleh. Oh, jadi kalau lolos baik, kalau nggak lolos marah. Oh nggak tahu deh. Oh, nggak tahu, kita tanya aja langsung. Ini adalah Ibu Nurseha, betul? Ibu Nurseha Tamrin, ini adalah ibu dari Fatin. Silakan Bu. Oke. Apa kabar Bu? Baik. Ibu keren banget begitu turun gini-gini dulu. Bu silakan duduk di sini. Oke, Ibu Nurseha. Bu, ini benar ya katanya tidak ngomong dulu pada saat ikut audisi. Oh iya bener banget. Kenapa? Dia takut katanya Bu. Nggak tahu tuh. Hah? Ya mungkin nggak ngomong nggak izin. Saya taunya kok udah malam kita panggil di rumah kakak. Kakak. Kok kakak belum pulang? Oh. Kemana? Ikut audisi mah? Audisi apa? Audisi nyanyi. Sayangnya saya nggak nanya audisi di mana. Saya pikir di sekolah. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti pulang hati-hati gitu aja. Ternyata begitu dia bilang, wah. Saya pulang dia bawa apa? Yang nomor peserta itu, antrian itu yang 11.000 sekian gitu. 11.000 sekian. Gitu. Ada di kantong baju sekolahnya. Ini apa? Saya juga kan belum ngerti waktu itu ekspektor belum booming, belum terkenal gitu. Oh rupanya itu ekspektor. Setelah berikutnya dikasih tahu di RCTI harus datang didampingi orang tua. Ibu senang atau marah? Ya senang sih, kan dia udah daftar, udah berhasil gitu. Tapi kenapa Fatin takut pada saat pertama mau ngasih tahu? Soalnya aku kan juga di keluarga aku nggak boleh pulang malam. Dan itu pas aku tahu itu kondisinya ternyata sore dan masih lama ngantrinya, dan itu aku izin jam sekolah kan. Jadinya kayak nggak kasih tahu gitu. Oh, nggak kasih tahu. Terus ibu gimana? Bangga dong? Ya bangga. Setelah Fatin menang nih, gimana perasaan ibu setelah Fatin menang? Bersyukur banget yang jelas ya, bangga dan bersyukur. Terus beda nggak setelah menang? Ya beda lah, perubahan di rumah juga banyak, sering datang wartawan yang tadinya sepi, sekarang dirame. Penduduk anak-anak semua datang, oh Fatin, rame, serbu ke rumah. Serbu. Senengnya itu ya, itu senang atau nyusahin sebenarnya? Iya. Ya kalau orang rumah diserbu itu kan nyusahin. Iya seneng lah, jadi senang. Kan orang datang tuh karena pada seneng kan. Iya. Bagus lah kalau orang senang. Membuat orang senang kan itu bagus. Ya buat dia senang, orang senang kita kan belum tentu senang Bu. Nah, yang nggak senengnya apa coba? Ya jadi tidurnya kurang. Oh tidurnya kurang. Waktu tidurnya berkurang. Waktu tidurnya kurang. Kalau kamu ada nggak senengnya nggak begitu terkenal? Misalnya orang-orang ganggu, minta foto, privasi kamu hilang. Enggak sih, biasa aja, udah pikir kayak itu konsekuensi sih, resiko, jadi aku kayak nganggep ya biasa aja. Oh, oke, luar biasa. Bu, ikut SMS vote nggak? Ikut. Berapa banyak Bu? Lumayan banyak. Oh lumayan banyak. Yang menang gak gara dia? Aku aja nge-vote aku sendiri. Oh kamu nge-vote sendiri? Oh ya, apa tuh usaha tuh boleh dihargai. Oke. Menurut Anda, Ibu, Fatin ini kan katanya sering sekali salah lirik. Ya kan? Gimana tuh? Kenapa dia sering salah lirik? Udah gitu nangis lagi. Ya memang kan ini banget ya, masih hal yang baru banget ya. Mungkin kaget atau gimana ya. Kita juga kalau lupa kan sedih, ikut nangis akhirnya. Ya kayak mamanya juga, saya juga pernah kayak gitu soalnya. Oh, Ibu juga pernah ikut audisi? Bukan audisi, ada acara gitu di tempat kuliah. Terus lupa teks waktu ada pidato. Sedih, jadi nangis juga? Oh, jadi turunan lupa itu. Iya, salahin Ibu kalau begitu. Mama sih. Mama sih. Dan lagi pula memang waktu karantina itu kan menghafal itu kan dia mungkin kangen keluarga apa, jadi bete atau gimana, jadi mungkin lupa lirik atau apa, bisa jadi juga. Emang gara-gara kangen keluarga lupa? Enggak. Kita lihat dulu pada saat Fatin lupa lirik. Ada demi apa? Ada, coba diputar. Jangan diputar dong.
fear God? Do you fear God? Cause I fear God. And in my backyard, there's a dear God. And there's a whole branch. And to my four fans, keep rapping me. Do it to the best of me. There's nobody checking me. Oke. Itu begitu lupa di panggung rasanya gimana tuh Fatin? Blank, deg-degan, rasanya kayak pengen udah pingsanin aku ya Allah sekarang juga gitu kan. Doa yang aneh ya. Ya Tuhan, saya pingsanin saja gitu. Terus menurut kamu kenapa kamu bisa sampai lupa lirik itu kenapa? Nggak tahu deh, tiba-tiba kayak blank. Kalau nge-rap mungkin lagi cepat ya. Terus tapi kalau kemarin yang Everything at Once udah hafal, semuanya bener-bener udah hafal. Tiba-tiba blank. Terus tiba-tiba pas naik ke level itu kayak banyak banget orang terus ya. Oke. Nah ini kan banyak haters kamu yang ngomong wah lupa lirik. Nah menurut Fatin sendiri, kamu layak nggak jadi pemenang kalau kamu suka lupa lirik? Sometimes aku ngerasa kayak aku nggak worth it gitu kan. Tapi gimana ya, orang-orang udah pada nge-vote, udah pada percaya sama aku. Terus aku kayak nggak mau sia-siain gitu, gila aja orang yang segitu banyak yang nge-vote sampai bisa juara 1, aku masih kayak nggak worth it, nggak bisa. Itu apa banget sih menurutku. Jadi menurut kamu? Insya Allah layak. Oke. Menurut ibu gimana? Ya insya Allah layak juga. Kan memang dia benar-benar belajar dari nol banget ya. Lupa lirik saya pikir itu merupakan hal yang normal ya, karena memang dia pengalaman masih kurang banget. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting masih mau belajar. Masih terus belajar ya, atau mungkin bisa dijadikan karakter. Jadi setiap kali nyanyi lupa. Oke, kita dengar saja, mudah-mudahan kali ini tidak lupa lirik. Ya, coba silakan nyanyi. Sampai lupa lirik lagi kamu. Nyanyi apa? Nyanyi apa saja. Oke. Jangan sampai lupa lirik. Iya. Silakan. Jadi. Lagu awalnya coba kita dengar. Ada banyak cara Tuhan memberikan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dimiliki. Inilah akhirnya harus ku akhiri. Sebelum cintamu semakin dalam, maafkan diriku memilih setia. Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Maafkanlah diriku tak bisa bersamamu. Walau besar dan tulusnya rasa cintamu, takkan mungkin untuk membagi cinta tulusku. Dan aku memilih setia. Oke, sekarang kita akan undang tadi Fatin, sekarang juara duanya ya, langsung ini adalah Novita Dewi. Kabar, tadi udah kenalan kita ya. Oke, silakan duduk. Oke. Jadi Novita Dewi ini katanya di mana-mana adalah penyanyi yang sudah profesional, sudah pernah ikut audisi juga dulu di X Factor Amerika. Iya. Betul. Terus Anda keluar katanya. Karena tidak bisa kalau orang tidak mempunyai social security. Oh, jadi ada aturannya. Ada. Jadi di audisi yang paling pertama itu pre-audition aku lolos gitu. Tapi untuk lanjut lagi ke babak selanjutnya. Anda di mana waktu itu tinggalnya?
nggak tinggal. Aku pas kebetulan dipanggil nyanyi ke sana, terus ada dibuka di audisi di LA, terus aku ikuti. Oh, ikutin. Jadi terbang ke situ? Memang pas kebetulan ada undangan nyanyi ke sana. Ada undangannya di sana sekalian ikut. Tapi ikut. orang Indonesia, jadi nggak ada social security di Amerika, jadi nggak bisa ikut. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ikut. Terus. Oke. Terus katanya juga sudah profesional, sudah sering dapat penghargaan dari luar juga sudah dapat penghargaan. Amin. Terus jadi timbullah ini konflik. Kenapa sih kok masih boleh ikut di X Factor? Nah, gimana tuh? Ya karena aku sebelum mengikuti kompetisi aku lihat rulesnya dulu ya. Jadi di situ tidak seperti idol. Kalau idol kan ada batasan umur, terus nggak boleh yang sudah penyanyi profesional maupun yang udah ikut festival. Nah di X Factor tuh bebas gitu. Bahkan penyanyi yang sudah pernah rekaman tetapi indie gitu ataupun tidak dengan label besar itu boleh ikut X Factor selama tidak terikat kontrak. Selama tidak terikat kontrak. Iya. Oke. Atau kontraknya putus gitu ya. Jadi sebenarnya Anda nggak salah dong ya? Nggak salah sih sebenarnya. Terus ternyata setelah ini banyak haters-hatersnya Fatin yang mengatakan bahwa sebenarnya Anda yang lebih layak menang. Karena dia lupa lirik. Lirik nangis. Yang kali kalau lupa lirik marah-marah. Ya. Berdoa minta pingsan. Aneh loh, aneh nggak? Ini maaf ya, ini kalau saya jadi penyanyi, saya lupa lirik, saya akan berdoa, ya Tuhan, tolong ingatkan saya kembali liriknya, gitu kan? Ya Tuhan, bikin saya pingsan. Apa coba bikin pingsan? Gimana Novita? Ya, memang sih kan ini sesuai SMS dan pilihan pemirsa. Jadi apapun yang sudah terjadi, aku legowo aja meskipun ada yang bilang aku pantas pemenangnya. Semuanya 13-13-nya itu sebenarnya punya potensi untuk menjadi juara. Oke, ini saya nggak ngerti ya tentang X Factor-nya ya, tapi pengalaman saya jadi juri di IMB aja misalnya itu kan ada penilaian SMS dan juri. Jadi kita gabungkan supaya kita tahu hanya bukan kuantitas SMS, tapi juri juga ikut berperan. Nah, tadi Anda mengatakan X Factor total dari SMS. Iya. Nah, menurut Anda sebenarnya kalau itu tidak dari SMS menang nggak Fatin? Aduh, nggak tahu ya. Nggak apa-apa, berantem aja. Karena bukan, astaga. Karena Fatin pulang aja yuk. Mau pulang? Saya masih ada Mika. Silakan. Nggak bisa dilawan. Tim nggak bisa dilawan, jangan dilawan. Tunggu. Kayaknya nggak ada orangnya. Ntar udah pulang nggak ada lagi Mikanya. Tapi gimana? Ini kan fair-fairan nih ya, kan kita mau tahu juga ya apa isi hatinya Novita gitu. Menurut Anda gimana? Anda kalau itu penjuriannya bukan dari SMS, Fatin menang nggak kira-kira? Jujur. Kalau kompetisi di luar dari X Factor, mungkin kesalahan fatal ya untuk salah lirik itu kalau menurut aku yang sudah pernah aku ikuti gitu. Tetapi ini kan kembali kepada pemirsa lagi. Pemirsa memilihnya Fatin gitu. Meskipun dia salah lirik, mau dia salah not, mau tiba-tiba pingsan. Karena pemirsa sudah memang sangat kuat kepada Fatin gitu. Jadi itu kelebihan Fatin. Itu kelebihan Fatin. Iya. Lupa lirik itu. Bukan pesonanya, bukan lupa liriknya. Amit-amit. Kamu amit-amit jangan lihat muka saya dong. Lihat muka saya terus amit-amit. Jadi setiap kontestan kalau aku bilang punya pesonanya masing-masing sih, kekuatan masing-masing. Punya pesonanya masing-masing. Oke. Nah tapi menurut Novita sendiri, Fatin nyanyinya gimana? Bagus? Bagus. Suara dia asik banget. Dan ya itu range vokal orang kan berbeda-beda. Mungkin Fatin kalau di nada belum ya. Ini kayaknya kebalik deh, yang harus dibantalin ya sih. Oh iya. Nah bapak-bapak ada ngeces tadi. Range vokalnya Fatin mungkin ya di situ mungkin belum ya untuk nada tinggi. Kalau masih belajar lagi sih masih bisa kalau aku bilang. Jadi kurangnya buat nada tinggi gitu. Nada tinggi, tapi kan nggak semua manusia yang bisa nyanyi harus bisa nada tinggi. Ya kelebihannya aku mungkin di nada tinggi, nada rendah bisa. Kelebihannya Fatin itu apa? Nada ataupun karakternya kuat. Okay. Semua penyanyi sebenarnya aku lihat 13-13 yang punya karakter. Cuma Fatin tuh pecahnya waktu di Granite gitu. Dan lagu berikutnya dia bagus gitu.
Oke. Kalau Fatin sendiri gimana? Melihat Novita gimana? Gokil sih, maksudnya kayak Gokil. Gokil, Bos. iya gokil, Yoi. keren banget. Maksudnya tekniknya enggak gitu. Terus maksudnya tekniknya parah, bagus banget. Terus kalau ngedaki tinggi tuh dapet aja lagi, kita tuh kalau lagi nonton dia tuh kayak wih gitu. Terus kita udah merinding duluan. Masa Terus kayak, sih? iya sumpah pas jazz Lebay Kamu banget. nggak pernah ngomong. Allah bete banget. Ini acara hitam putih edisi ini apa? Balas dendam dan adu domba. Oke, tapi kita coba dengarkan dulu bagaimana suara Novita. Silakan Oke. Novita. Terima kasih. Mike. Mike tadi. Mic kan Oke. sudah. Nah, tuh kan udah mulai ngumpetin mic kamu. Enggak tadi. Jangan berantem. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess you gave thanks I didn't give to you. Oh friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from life. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't get away. I couldn't fight it then. I hope you see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Nyanyi sama-sama ya. Tuh, wow. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies only. Yesterday, lovers, love all our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the price of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it, and I hope to see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never. Oke, buat yang di rumah jangan lupa membuat hashtag Fatin versus Novita. Siapa yang menurut Anda lebih layak menang dan mengapa? Langsung tag ke @hitamputih-T7. Kita ingin dengar suara dari Twitter, ya kan? Kan SMS kemarin, sekarang Twitter seperti apa? Ada fakta yang mengatakan juga bahwa Fatin itu mengidap penyakit kejang bibir. Apa itu? Enggak. Hah? Enggak. Tadi saya di briefingnya gitu, katanya Fatin Sumpah. kalau sedang dikomentari oleh juri begini. Itu kenapa itu? Enggak, kayak bete aja nggak ada yang lakuin gitu. Kayak Bete aja kayak kerik banget nih ya. Gitu. bukan kejang bibir. Bukan, please banget deh. Please banget. Gimana biasanya kalau dikomentari sama juri? Gimana? Nggak bisa gitu, harus pas. Kamu tuh jelek sekali nyanyinya. Oke, ya udah. Loh kok iya gimana? Ini dong, contoh bibirnya itu loh. Nggak bisa, itu cuma bisa di saat itu aja. Oh, oke. Siapa juri yang paling kamu sebel? Nggak ada. Nggak ada. Kan siapa aja jurinya? Elca, Mas Dani. Mas Dani. Sebel nggak sama Mas Dani? Enggak. Kenapa enggak? Lucu. Dani lucu. Saya benci. Lucu loh. Saya benci banget sama Dani apalagi pada saat dia botak. Mirip ya. Terus
Bukan gitu, lagi jalan di mall, dia ngeliat saya, Dad, waduh, pura-pura nggak kenal kan. Ya kalau jalan gua kayak Upin Ipin lah. Oke, kita akan mengundang, ini adalah cowok yang katanya cool banget, disukai oleh para wanita, dan yang pastinya disukai oleh Fatin. Langsung aja Mika Angelo. Dia duduk di mana? Lu lihat cowok yang ngomong. Ya, lu lihat dari tadi. Lihat. Enggak, coba diambil gambarnya. Yang ini kan pakai baju merah nih. Nah, pas sampingnya. Nah, iya benar. Nggak, kenapa gitu? Kenapa mereka keluar, Anda biasa aja, kenapa dia keluar? Kenapa? Apa? Coba lemparin mikrofon. Nah kan kita harus tahu gitu kan. Jadi nama siapa, nama? Mike jangan ditiup. Coba tes. Nama saya Derry. Dari stiker. Nama siapa? Derry. Bukan Derry. Oh, bagus. Coba nama lu Derry, gua ganti nama besok. Nama Derry ya. Oke, kenapa Anda kok ngeliat Mika seneng banget tuh, kenapa? Oh, gayanya cool. Waduh, keren, apalagi pas waktu duet sama Fatin tuh yang apa sih? Kakinya itu loh. Grupisnya lu tuh, berarti tuh. Ya. Kalau dibandingin sama Fatin, kerenan mana? Dua-duanya keren. Yang paling keren Mika atau Fatin? Jujur. Fatin. Untung nggak ada pada saat ngomong Fatin, cuma jaga image doang. Silakan Mika. Oke, putar dulu buat Mika. Oke. Mika, ini tadi dengar saya waktu Anda latihan main piano, si Fatin, gregetan banget sih gitu katanya. Tuh, tanya Novita tuh. Ya, tadi gitu ya. Tuh. Aku udah dicubitin sama dia. Oh, dicubitin. Kenapa gregetan, kenapa? Manis banget ya. Enggak gregetan biasa. Manis, tanya dong, tanya Mika. Maaf, kita harus mengadakan pengecekan ya. Tanya Mika, kamu suka saya apa suka Om Deddy gitu? Ya Allah, aneh. Ya udah, jangan lihat Om Deddy, orang di sono. Nggak berani dia. Enggak, kan kita nggak tanya-tanya kayak gitu ya, Oh Pak. gitu, ya udah tanya apa kayak gitu. Suka ya? Biasa aja. Apaan sih? Nggak, kenapa biasa ajanya ketika intonasi aja harus turun dan diseret ke belakang? Fade out gitu ya? Nah, fade out. Biasanya suka ya? Biasa aja. Ini Oke, biasa ulang lagi. aja. Ulang lagi. Suka ya? Biasa aja. Kamu tahu nggak ketika bola mata ke kiri artinya bohong? Oh, lagi. Suka ya? Biasa aja. Nggak bisa ngeliat saya, harus pilih kiri atau pilih kanan. Udah ketahuan bohongnya udah. Suka ya? Suka ya? Biasa aja. Kenapa ngelirik dia? Enggak kan kanan katanya nggak bisa, kiri kan. Ya udah tanya Mikanya. Mika, ini katanya dia suka sama kamu, gimana? Apa? Kamu gimana? Kamu gimana? Ya udah. Sedih amat sih. Ya udah. Oke. Kamu ketika ikut awalnya kamu memang penyanyi atau gimana? Iya, cuma bukan profesional lah ya. Oh, bukan profesional. Biasa nyanyi di mana? Apa ya? Paling kafe-kafe, toko Kafe. buku. Emang punya band di kafe gitu? Iya, cuma nggak rutin juga. Nggak rutin juga. Umur berapa umur? 15. Umur kamu berapa? 16. Oh, nggak bisa. Ketuaan. Katanya Fatin tadi kamu jago ngedance. Apa orang ada skripnya di situ? Tanya Novita, iya nggak tadi pada Kapan? saat break ngomongin dance, terus dia bilang dia jago dance. Tuh. Mana Kak Dewi mau bantuin dia? Soalnya kan karantina sama aku bukan sama dia. Kan aku bantuin nyomblangin. Oh. Memang benar jago dance. Iya gitu. Tuh.
Iya, jago kan ditanya. Oh, ya udah, oke. Coba Mika kasih lihat dance. Coba dong. Nanti dia dia Nggak apa-apa, ayo. Paling dia nge-chase bang. Silakan Mika, kasih lihat dikit aja. apa ini? Udah ya? Udah belum, mau dikit lagi. Ngapain lagi? Nggak apa-apa, ngapain aja terserah. Oh iya. Berdua. Nemenin aja, nemenin dua. Aku nggak bisa ngedance. Nggak apa-apa, nemenin dua. Moonwalk. Wow. Nemenin dua. Ayo Mika. Harus ya? Apa nih moonwalk? Ya. Ladies and gentlemen, repeat out. Ayo Fatin sekarang. Fatin. Aku nggak bisa. Fatin. Aku nggak muluk. Coba, maju Tapi aku dulu. nggak moonwalk. Ya, nggak moonwalk. Coba, ayo. Ya, jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I had died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I've loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. Now all along I believe I'll find you. Time has brought your heart to me. I've loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. Oke, ayo kita langsung menuju ke library. Saya akan langsung membacakan Twitter dari hashtag Fatin versus Novita. Sini dong. Oke. Masuk ya. Ini banyak nih yang masuk soalnya. Ini dari Wahyu Subuh Junior. Gak mau denger. We love you Fatin. We love you Fatin. We love. Oh Fatin, we love you. Ini delusional kayaknya. Ya. Fatin itu suaranya limited edition katanya Taufik. Nah. Terus dari lu kenapa goyang sendiri? Oke. Dari Stefan Inita, hitam putih om, Fatinnya jangan dibully terus dong, kesian nanti dia nangis. Tuh. Tampang begini nangis. Enggak. Oke, Cici Sutardi, Fatin karena suaranya ngirung-ngirung imut. Apa ngirung-ngirung imut itu? Handayani, Fatin vs Novita yang pantas menang itu gue karena dari Handayani yang pantas menang itu gue karena gue lebih kece, gue cetar membahana, jos gandos, kotos-kotos, jantim blendos. Termasuk yang delusi salah satunya ya. Dari Randi, harusnya menang Novita lah. Soalnya Fatin juaranya di hatiku. Ngarep. Oke, Fatin punya ciri khas sendiri. Oh, Fatin punya ciri khas sendiri. Novita, karena Novita membawa sukacita, layak jadi juara X Factor. Oh. Kalau disama ini dari Luna Persis Lambogia.
Kalau disamain sama Novita ya jelas Fatin kalah lah. Ini yang belain Novita. Mana nama Mika dari tadi kagak ada di sini. Oh, soalnya versusnya Fatin sama Novita. Oke. Mana lagi nih? Oke. Novita is better, Fatin is luckier. Jadi katanya kamu menang tuh gara-gara untung doang. Yang lebih bagus katanya Novita. Oke. Ini dari Evan Chang. Novita lah yang seharusnya menang, tapi mungkin telinga dan mata orang-orang sudah ditutup oleh gaib. Jadinya orang memilih Fatin. Ini pasti muridnya Eyang Subur. Pasti muridnya Eyang Subur. Fatin suaranya Novita emang bagus tekniknya, tapi udah banyak yang punya. Kalau suara Fatin itu unik dan dianugerahi. Menurut aku mah bagusan si Fatin atuh suaranya itu bener tuh, suaranya unik, jarang-jarang cantik lagi. Iya kan? Menurut aku mah bagusan si Fatin atuh suaranya unik, jarang-jarang cantik lagi. Gimana sih ini orang nulis? Suaranya unik, jarang-jarang. Unik, jarang-jarang. Cantik lagi ketimbang Novita mah kayak Doraemon. Tuh kayak Doraemon. Fatin memang juara di X Factor, tapi Novita juara di hati masyarakat. Luar biasa. Oke. Novita lah, kan Novita yang sering dapat standing applause dari juri, sedangkan Fatin jarang banget. Oke. Yang terakhir saya bacain ya. Fatin pantas jadi juara nih dari Arif Hidayat. Ya, memang pantas Fatin jadi juara. Deddy Corbuzier pantas jadi mak comblang. Langsung diblok. Terakhir, memang Fatin layak jadi juara dari IDUD karena Fatin limited edition. Hatiku saja ketusuk-tusuk. Ternyata banyak yang sudah mencintai Anda. Tapi tadi saya mencomblangi antara Fatin dan Mika. Mungkin kalau nanti Anda cek Twitternya Fatin, pasti banyak yang marah-marah ya. Ya kan? Soalnya banyak yang suka sama Mika, pasti nggak setuju kalau Fatin sama Mika. Kalau saya sih setuju mau sama siapa aja, asal jangan sama penonton yang tadi. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini adalah pembuka jalan ya, menuju ke lebih sukses lagi. Karena ingat, menjadi sukses lebih gampang dibandingkan mempertahankan kesuksesan itu sendiri. Itu yang lebih sulit. Dan saya tadi mendengar Fatin berkata bahwa dia ikut audisi itu tidak bilang siapa-siapa, bahkan orang tuanya pun tidak tahu. Itu sama pada saat zaman dulu saya pertama kali main sulap ya. Saya ke hotel-hotel, orang tua saya juga nggak tahu gitu. Ya benar-benar saya mau sendiri. Karena ingat bahwa orang yang terbaik untuk membuka jalan hidup Anda adalah diri Anda sendiri. Saya Deddy Corbuzier, ini lagi hitam.